Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham TPO, dan ada dua saham yang di request, Tugu dan Sinema. Pertama, TAPJI ditutup sama harga penutupan hari sebelumnya di harga 575. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar suaranya, TAPJI ada distribusi. Sebelum ke teknikal TAPJI, mau lihat dulu harga Newcastle. Sebelum ke teknikal TAPJI, mau lihat dulu harga komoditas CPO itu masih gagal menembus kembali 4.000 dan minggu kemarin malah terkoreksi cukup dalam ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ini 3% apa lebih ya. 3% ya koreksinya, tapi sebenarnya sih masih aman. Kenapa masih aman? Karena dia ya kalau dilihat dari beberapa minggu yang lalu terus membentuk higher low. Tapi kalau dilihat dari time frame daily ya memang terlihat gagal. Kita lihat minggu ini ya. Kalau minggu ini dia tembus juga nanti 4.000 lagi. Karena ini kan cuman 100 poin tuh. Kalau tembus sih menarik. Kita lihat minggu ini konfirmasinya ya. Kalau dia tembus oke tuh. Nih. Anggap 4.100 lah kalau tembus sudah digas. Dan sektor CPO nih yang belum naik banyak dan tertekan dari tahun lalu. Jadi moga-moga tahun ini momentumnya untuk CPO juga bangkit ya. Kalau dia bisa tembus 4.100 itu menarik. Begitu juga TAPJI. TAPJI masih sideways, nggak masalah. Kalau pandangan saya ada berpotensi tetap akan nutup gap dividennya tahun ini. Ya potensi ditutup. Tinggal lihat minggu ini atau minggu depan kalau dia tembus 590, 580 itu menarik. Untuk TAPJI hot aja bagi yang punya di bawah karena ini menurut saya udah bottoming. Jadi ya lebih condong arahnya ke atas. Kalaupun koreksi tipis. Kalaupun ternyata turun di bawah EMA 200 ya garis hijau ini ya palingan 550, 540 aja lah. Press down aja. Tapi ini disclaimer kembali dianalisa. Itu aja untuk TAPJI. Lanjut ada DSNG yang ditutup di harga 635 menguat 2,41%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya DSNG ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. DSNG bagus. Kenapa? Karena dia kembali hijau. Tapi memang volumenya itu rapi seperti sisir. Apakah ini ada corporate action repo? Saya nggak tahu juga ya. Bagi Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Biar buat info, insight teman-teman yang lain yang nonton video tentang CPO ini. Jadi DSNG menarik. Kalau minggu ini dia bisa menembus 650 nih. Pakai ini aja 650 ya, tembus menarik. Supportnya ya bisa pakai 620 lah. Ini bisa dipakai support minor. Kalau support kuatnya ya 590, 580. Tapi trennya bagus nggak bagus. Kalau melihat kondisi sekarang bisa jadi ini wave 2 juga. Kalau dia tembus 650, wave 3 arahnya ya 700, 720. Jauh masih 10-15% masih bisa. Untuk DSNG ya itu aja untuk DSNG. Lanjut ada BWPT yang ditutup di harga 52 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing gak ada jual beli. Kalau dilihat di broker semuanya BWPT ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BWPT ada akum. Bapak Ibu perhatikan tadi ya. Tuh CP akum 129.000 lot, YJ 20.000 lot. Itu rata-rata harganya di 52, 53 dan yang jual tipis-tipis. Potensi bangkit kayaknya minggu ini ya. Bapak Ibu lihat volume juga meningkat. Tapi lebih bagus kalau pandangan saya melihat kondisi BPT kebetulan pas ada EMA 200. Tunggu dia tembus 55 aja kalau Bapak Ibu mau. Kalau nekat beli harga sekarang pasang auto stop loss profit di 50. Resikonya gimana kalau pasang auto stop loss di 50? Resikonya pasang auto stop loss di 50 itu nih nanti ya saya gambar broker summary-nya. Nah ini BPT, kalau Bapak Ibu pasang auto stop loss di 50, kalau nantinya misalnya hari Senin ini BPT 51 jadi over dan 50 jadi bid, itu kalau sekali nyentuh BPT 5 otomatis langsung kejual. Itu resikonya ya. Jadi kalau mau diliatin, memang resiko tinggi nih. Kalau Bapak Ibu siap sangkut sih nggak perlu dilihat. Mau ditinggal kerja juga silakan. Tapi kalau Bapak Ibu beli dan ditinggal kerja, pasang auto stop loss di 50. Nanti misalnya 51 ini jadi over, 50 jadi bid.
otomatis kejual kalau BPT-nya nyentuh 50 walaupun belum habis bid of lot di bid tuh otomatis kejual. Itu resikonya itu. Kalau Bapak Ibu nggak mau resiko ya dipantengin. Kalau misalnya 50-nya bidnya mendekati habis baru jual banting kiri. Itu ya. Tapi kalau mau lebih aman ya seperti tadi saya bilang tunggu dia di 5556. Minggu depan kalau dia tembus itu mestinya serius naik. Kita lihat. Ya, untuk BPT. Jadi seperti itu aja ya untuk BPT, tunggu di atas saja. Lanjut. Ada Getsco yang ditutup di 90 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Getsco langsung saja ke teknikannya. Getsco ini menarik kayaknya ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena kalau dilihat dari banda detektor itu biasa aja netral. Coba tarik seminggu. Ya gimana nih? Ada akumulasi nggak? Tuh ada big akumulasi. Menarik nih. Minggu depan nih bisa jalan minggu ini ya. Hari ini. Maksudnya karena saya uploadnya pagi. Bisa perhatikan Getsco. Target arah 100 EMA 200-nya. Ya kita lihat. Kalau rebound menarik Getsco hari ini. Itu aja lanjut. Ada L-SIP yang ditutup DG 825 menguat 2,48%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya L-SIP di distribusi. Langsung saja katanya L-SIP bagus. 800 support harus dijaga udah nih. Nggak ada cerita lagi kalau turun keterlaluan. Nih ada pola inverted L shoulder. Kalau terjadi neckline-nya di 850 tembus 940 arahnya. Nih ya, ini inverted L shoulder nih. Dia break 840, 900 sampai 920 arahnya. EMA 200-nya minimal 890. Kita lihat, menarik untuk L-SIP, volume juga meningkat, pada detektor terlihat ada big akumulasi. Jadi seperti itu aja untuk L-SIP. Lanjut, ada AALI yang ditutup di harga 5.850 menguat 3,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya AALI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. AALI bagus. Sayangnya dia pas di resisten setelah koreksi 2 hari. Volumenya makin kecil. Terus dia rebound. Maksudnya 3 hari ya. Menarik. Target AALI ini kalau jalan nih ada pola juga. Pola cup and handle. Neckline pas 6.300 arahnya. Ya minimal 6.300. Kita lihat minggu ini. Untuk AALI. Itu aja. Lanjut. Ada SSMS yang ditutup di harga 1.250. Terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya SSMS diakumulasi. Langsung saja katakannya SSMS sih sudah tinggi ya. Jadi wait and see lah. Kalau ada koreksi ke bawah 1180, 1150 menarik. Jadi saat ini wait and see dan kebetulan SSMS itu udah dipucuk dan di resisten kuat semenjak Oktober 2023. Nah, di area 1260 1270. Jadi kalau dia ada swing bawah sedikit baru Bapak Ibu entry. Ya, karena naiknya juga cukup pesat dari 2 minggu yang lalu dia naik V-shape dan belum ada koreksi yang dalam. Jadi tunggu aja di bawah 1170 1160. Menarik untuk SSMS. Itu aja. Lanjut. Ada SIM yang ditutup dengan 368 menguat 0,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya SIM diakumulasi. Langsung saja ketarikannya SIM sepertinya juga menarik. Kalau Bapak Ibu nekat nih risknya paling kecil. Cuman takutnya dia lambat gerak itu aja. Risk reward oke. 1/3. Ya cut loss-nya paling 3%. 3,5% dengan reward minimal 6%. 1/2 ya. Dan kalau itu di break rally-nya jauh tuh 450. Tuh 20% nih. Ya ada potensi nggak menembus? Ada peluang nih. Ya dia tembus 390-400 siap-siap jauh arahnya. Jadi kesempatan sekarang risknya cuma 3,5%. Asal sabar mungkin ini akan lambat gerak tapi risknya kecil. Kalau tertarik untuk SIM. Itu aja. Lanjut. Ada JAR yang ditutup dengan 254 terkoreksi 2,3%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di broker semuanya JAR di distribusi. Langsung saja ketarikannya JAR kemungkinan tetap bangun. Kenapa bangun? Kalau pandangan saya ini karena dia di area neckline EMA 200 dan dulunya itu adalah resisten kuat semenjak Desember 2023. Sebelum dia rally kencang dari 250 sampai 600 ya berarti naik 100%. Itu dia
susah sekali menembus 250. Jadi ini support, kalaupun koreksi buang aja. Kita lihat JAR. Ya, JAR menarik diperhatikan minggu depan. Itu aja untuk JAR. Pokoknya JAR yang penting nggak jebol 246, aman-aman aja. Ya, supportnya 246 jangan jebol. Itu aja. Lanjut. Ada TBLA yang ditutup negatif 675. Terkoreksi 0,73%. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dibuka semuanya TBLA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya TBLA. Langsung saja ke teknikalnya TBLA sudah nutup gap dividen juga. Dividennya lumayan. 5% lebih dan ditutup. Menarik. Supportnya pakai 650. Resisten 700 tembus digas. Ya, kita lihat untuk TBLA. Condong kemana arahnya? Condong ke atas. Kalau pandangan saya paling maksimal koreksi itu 655, 650. Habis itu lebih condong arahnya menembus resistennya 700 dan EMA 200-nya untuk TBLA. Itu aja. Lanjut. Ada Tugu yang ditutup di 1075 menguat 3,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Tugu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Tugu distribusi nggak masalah. Di atas 1000 sih aman. Ya, kemana arahnya? Ya ke atas. Akan uji EMA 200-nya lagi minggu ini. 1100 sampai 1130. Supportnya kondisi sekarang tetap pakai 1000. Ini saya gambar ulang aja ya. Bapak Ibu perhatikan. Ini kalau dia jalan jauh arahnya nih. Karena resisten yang cukup kuat tuh 1300, 1280. Dan supportnya itu double bottomnya 1000. Itu harus dijaga. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli kemarin dan sabar menunggu, selamat dapat profit. Jadi kondisi seperti ini trennya kemana? Lebih condong ke atas. Kalau melihat kondisi seperti ini juga bisa dibilang ini pola impartial shoulder. Dengan neckline support minor ada di 1050. Ini bisa dibilang konfirmasi breakout nggak? Iya, bisa. Mudah-mudahan nggak jebol lagi ya. Kalaupun jebol, kalau Bapak Ibu sudah kebeli nggak pakai stop loss, average down aja di 1000-1020 untuk Tugu. Itu aja. Lanjut, saham terakhir ada Sinema yang ditutup di 222, terkoreksi 2,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Demokrasinya Sinema didistribusi. Langsung saja ke teknikannya Sinema mulai sideways. Condong kemana arahnya? Kalau pandangan saya condong ke atas. Ini kalau digambar ulang. Ada neckline resisten di 230. Tembus di gas. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 220. Support minor. Kalau support kuat ya sama. Tetap perubahan presi harga 200. Tapi mestinya kalau mau aman ya nggak ada koreksi di bawah 200. Langsung saja ke teknikannya Sinema bagus. Jadi untuk Sinema ya yang penting nggak jebol 220. Kalau jebol 220 out dulu aja. Risknya paling 2,5%. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang daripada dibawa ke 200 kan. 216 ada buang aja tuh. Ya 2,5% udah. Rewardnya lumayan 2 kali lipatnya. Kalau dia tembus nih menarik. Ya ada potensi tembus gak? Kalau dilihat volume mulai meningkat. Menarik untuk Sinema kalau tembus 230. Karena Sinema ini terus turun belum ada naik. Ya dari IPO apakah sudah selesai koreksinya, sudah selesai markdown akumulasi mungkin terjadi. Kalau tembus 230 menarik Sinema. Kita lihat minggu ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai